Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya saudara sebangsa setanah air, buntut dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Dendi Mario selaku putra dari pejabat Dirjen Pajak kepada David yang selaku sebagai putra dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Nah, peristiwa itu awal-awalnya tentunya dikecam oleh banyak pihak, termasuk Sri Mulyani, Gus Yakut, Holil Kaumas. Gus Yakut sampai menengok langsung ke rumah sakit di mana David dirawat. Kondisinya begitu luar biasa, memprihatinkan. Hingga sekarang kabarnya David ini masih dalam keadaan koma. Ya, mau tidak koma bagaimana? Orang penganiayaan begitu brutal. Setelah saya melihat video penganiayaan itu yang beredar di Twitter, itu bukan hanya penganiayaan menurut saya. Itu adalah suatu ranah yang sudah pada taraf percobaan pembunuhan. Ya, kalau menurut saya, selain Dendi Mario yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga harus mengusut tuntas daripada inisial A yang menghasut Dendi supaya menghajar David. Dari inisial A inilah yang permulaannya dari inisial A, yakni adalah seorang perempuan yang pacar daripada Dendi Mario dan juga mantan daripada David. Ini juga harus diusul tuntas. Ya, sosok yang satu ini yang berinisial A. Bagaimana inisial A membujuk dengan segala cara supaya David bisa bertemu dengan dia, dengan dalih mengembalikan kartu, dengan dalih mengajak bertemu dan lain sebagainya. Kebetulan si David ini berada di rumah temannya, sehingga sudah berada di luar rumah. Mumpung dia sudah berada di luar rumah, sehingga dengan segala cara inisial A membujuk David ini dengan berbagai alasan, ya, sehingga David mau untuk keluar dan pada akhirnya masuk dalam jebakan Batman yang sudah diskenariokan oleh inisial A dan Dendi Mario. Nah, saudara sebangsa setanah air, terkait berita tersebut, hari ini Jumat 14 Februari 2023, buntut daripada kasus peristiwa itu, yakni ayah daripada Dendi Mario yang selaku pejabat pajak dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum kita analisis sedikit terkait berita ini, mari kita baca terlebih dahulu. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat pajak, dicopot dari jabatannya. Pencopotan dari Rafael buntut kasus penganiayaan anaknya, Dendi Mario, terhadap Kristalino David Ozora alias David. Menurut Sri Mulyani, dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini, Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dikatakan oleh Sri Mulyani dalam jumpa pers pada Jumat 24 Februari 2023. Sri Mulyani mengatakan dasar pencopotan tersebut yakni pada pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2001 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael. Saya minta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan daripada tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan, paparnya. Ya, mula-mula munculnya berita penganiayaan ini sudah pasti menyorot daripada Sri Mulyani karena terkait daripada jabatan di bawah Kementerian Keuangan. Ya, citra yang sudah dibangun bagus oleh Sri Mulyani dalam taraf kategori kinerja keuangan di bawahnya itu runtuh total
kepercayaan publik juga menyoroti daripada Menteri Keuangan, daripada pajak dan lain sebagainya, yaitu adalah penganiayaan anaknya daripada pejabat pajak itu. Ya mau tidak marah bagaimana, Sri Mulyani keliling Indonesia mensosialisasikan bagaimana kepentingan untuk membayar pajak, dari pajak kembali untuk rakyat. Ada peristiwa seperti ini, runtuh sudah daripada citra yang sudah dibangun. Bahkan banyak yang mengecam daripada hal ini karena terkait apa yang dipamerkan oleh Dendi Mario, yaitu adalah harta-harta kekayaannya seperti mobil jet, seperti Harley dan lain sebagainya, yang mana dikabarkan itu tidak masuk di dalam kategori harta kekayaan. Nah, ini gimana? Terus ditambah lagi dengan nominal kekayaan Rafael, yaitu ayah daripada Mario ini, yang tidak wajar, yang begitu nominalnya sangat tinggi, tidak sama seperti pejabat-pejabat yang seperti dia. Jadi itu ya, mungkin disoroti publik bagaimana tidak hanya marah terhadap kelakuan daripada Mario, tapi terbongkar sudah kekayaan yang tidak wajar yang menggelimpangi daripada keluarga Rafael ini, sehingga hari Jumat 24 Februari 2023 resmi dicopot dari jabatannya. Walaupun sang Rafael ini sudah meminta maaf kepada publik, tetapi dia tidak langsung mundur ya, harusnya kan mundur ya, kan jadi jagoan ya. Tapi dia hanya meminta maaf ya kepada terkait yang terciprati daripada peristiwa-peristiwa ini, PPNU, GP Ansor, Banser, warga NU dan lain sebagainya, karena yang terkait adalah suatu pengurus, anak dari pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ya seharusnya kalau ya seperti mbok jagoan gitu ya, seperti di luar negeri ya, pejabat-pejabat yang sudah mungkin ketahuan keburukannya atau sudah mungkin terlibat korupsi dan sebagainya, mundur dengan kesatria, mundur dengan kesatria, mundur dengan kegagahannya, bukan hanya dengan meminta maaf. Ya ini seperti ini ya. Ya terima kasih Bu Sri Mulyani, tindakan Anda tepat dan tegas, karena melihat daripada berita yang beredar terkait kekayaan daripada Rafael ini begitu tidak wajar, begitu nilainya fantastis dan tidak masuk akal. Ya kalau mungkin mungkin pesugihan ya mungkin, tetapi secara rasional ini tidak masuk akal di dalam kategori keuangan yang dimiliki oleh pejabat pajak. Terima kasih dari saya kepada David, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.